Renungan Pesta Pembaptisan Tuhan. Engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 55 ayat 1-11. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5 ayat 1-9, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 7-11. Saudara-saudariku terkasih, salah satu kebiasaan yang ditampilkan oleh Uskup Emeritus Monsinyur Pius Datu Bahara adalah berjabat tangan, peluk, cium ketika berjumpa dengan seorang tamu. Ia menunjukkan dirinya sebagai seorang gembala yang penuh kasih dan perhatian. Ia melayani setiap tamu yang datang dengan sikap ramah dan kebapaan. Ia selalu berkenan bagi orang lain, bagi sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan hari ini menampilkan Allah yang selalu berkenan memberikan harapan bagi manusia. Nabi Yesaya menampilkan sikap Allah sebagai Bapa yang memberikan harapan dan mengajak semua orang yang haus dan lapar untuk datang kepadanya sebagai sumber air. Datanglah kamu semua yang kehausan, datanglah ke air. Walaupun tidak punya uang, datanglah. Datang, ambil gandum dan makan. Allah juga hadir dan memberikan ajakan kepada mereka yang memperhatikannya. Mereka untuk memperhatikannya, membuka telinga mendengarkannya, dan mencari Dia selama Ia dapat ditemukan. Hendaknya semua orang berdosa berbalik kepada Tuhan yang akan berbelas kasih dan bermurah hati kepada mereka. Hati siapa yang tidak tersentuh menyaksikan bagaimana Allah pengasih mempunyai perhatian yang begitu besar kepada manusia yang tidak mempunyai harapan untuk hidup, manusia yang menderita dan berdosa. Bagaimana sikap manusia menanggapi tawaran belas kasihan dari Allah yang murah hati ini? Sikap manusia adalah percaya kepada Allah dan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah, sebab Allah tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Allah tegas mengatakan, "Firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya." Sebuah pernyataan yang sungguh menjanjikan dari Allah yang berbelas kasih, Allah yang murah hati. Saudara-saudariku terkasih, Santo Markus memperlihatkan simbol kehadiran Allah dan memperdengarkan suara Allah yang memperkenalkan kepada umat Israel yang menantikan Mesias pembebas penyelamat. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Proklamasi pribadi Yesus sebagai putra Allah, bukan putra manusia, terjadi pada saat pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pembaptisan yang dialami oleh Yesus merupakan kesempatan yang sangat istimewa dan sangat menentukan seluruh hidup dan perutusannya. Sebagai pribadi manusia yang telah hadir di tengah keluarga Nazaret, mengalami hidup dan karya bersama keluarga Nazaret, kini menjadi momen yang penting untuk beralih meninggalkan Nazaret dan ikut melibatkan diri dalam tugas pewartaan yang telah dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes sendiri juga menegaskan bahwa sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis sungguh mempersiapkan umat Israel untuk menerima kedatangan Yesus sebagai putra Allah. Yohanes Pembaptis juga menyadari bahwa tugasnya akan berakhir dan diambil alih oleh putra Allah. Penyerahan dan pernyataan sah tugas dan tanggung jawab dari Yohanes kepada Yesus terjadi di Sungai Yordan ketika ia dibaptis oleh Yohanes. Pada saat inilah
Yesus mendapat kepastian bahwa jalan yang sekarang ditempuhnya, merendahkan diri dibaptis oleh Yohanes, mengalami suasana baru bersama umat Israel, itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Mulai saat ini, hidup dan fokus perhatian Yesus berubah. Ia bukan lagi memperhatikan keluarga Nazaret, tetapi pelayanan kepada semua anak Allah, terlebih kepada mereka yang sakit, miskin, dan kurang mendapat perhatian, kurang disentuh oleh sabda kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Saatnya kita mengingat pesta pembaptisan kita. Saat pembaptisan Yesus, Allah memperkenalkan Yesus sebagai putra Allah yang berkenan. Saat kita dibaptis, kita juga diperkenankan menjadi putra dan putri Yesus. Dengan itu, kita juga berkenan di hadapan Allah. Tugas kita sekarang adalah percaya penuh akan karya Allah dalam diri Kristus, mengasihi Allah, dan melanjutkan misi perutusan Yesus di tengah dunia, teristimewa menghadirkan kerajaan Allah bagi manusia umumnya dan sesama yang menderita sakit berkekurangan khususnya. Itulah yang berkenan di hadapan Allah dan manusia.